Dan ibadah hati jauh lebih besar daripada ibadah anggota badan. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah Dari Sa'adah, beliau ketika menyebutkan tentang keutamaan ilmu, beliau membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Maka Rasulullah menjawab, iman kepada Allah. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad fisabilillah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, haji yang mabrur. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, padahal berjihad itu jauh lebih melelahkan. Orang yang berjihad dia harus mencampakkan dirinya untuk dibunuh, ya, kelaparan dan yang lainnya. Ternyata iman kepada Allah itu yang paling utama. Dan iman kepada Allah itu amalan hati. Sedangkan menuntut ilmu itu termasuk amalan hati, dan tidak mungkin sempurna iman kepada Allah tanpa menuntut ilmu. Berarti ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah merupakan amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi, kata beliau, atas dasar ini kalau kita sudah tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah, fa inna syartal ibadah, berarti harus dipenuhi syarat diterimanya ibadah. Apa itu syarat diterimanya ibadah? Ada dua. Semua kita sudah tahu. Apa itu? Yang pertama, ikhlasun niyah lillah, mengikhlaskan niat karena Allah. Nah, di sini Syekh Utsaimin akan menjelaskan mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu itu seperti apa. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Idza qala qailun bima yakunul ikhlas fi talabil ilm." Kalau ada orang yang bertanya, ikhlas dalam menuntut ilmu itu seperti apa? Qulna, kata Syekh Utsaimin, kita jawab, al-ikhlas fi talabil ilm yakunu bi an tanwi umuran. Ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah kamu meniatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, imtithalu amrillah, dalam rangka menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menuntut ilmu. Ya, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah, ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu perintah Allah. Ya. Yang kedua, niat kita dalam menuntut ilmu apa? Kata beliau, hifdzu syariatillah, yaitu dalam rangka menjaga syariat Allah. Lianna hifdzu syariatillah yakunu bitta'allum, karena menjaga syariat Allah ini tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan menuntut ilmu, Pak. Bagaimana kita ingin menjaga syariat Allah, kita ingin menjaga Islam, tapi kita tidak mau menuntut ilmu, bagaimana kita akan bisa menjaga? Tidak mungkin. Berarti kata beliau, untuk menjaga syariat Allah itu kita harus mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Wal hifdzu ya fis sudur wa yakunu bil kitabah, di mana menjaga ilmu itu dengan mempelajarinya, dengan menghafalnya dan mencatatnya. Ya, sehingga kita betul-betul menjaga syariat ini. Ini yang kedua niatnya. Niat yang ketiga, al-amru tsalits himayatu syariah wa difa' anha. Niatkan ketika kita menuntut ilmu itu dalam rangka apa? Membela syariat. Li'annahu laulal ulama ma humiyati syariah wa la dafa' anha ahadun. Karena kalau bukan karena ilmu dan ulama, syariat ini tidak ada yang menjaga, Pak. Makanya penjaga syariat itu siapa? Para ulama, para penuntut ilmu. Mereka lah para penjaga syariat. Adapun bukan penuntut ilmu, bukan ulama yang mereka tidak ada keinginan menuntut ilmu, mereka hakikatnya tidak menjaga syariat, Pak. Bahkan kebanyakan yang merusak agama itulah mereka-mereka yang tidak mau menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Akhul iman, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, berapa banyak di zaman ini pemikiran-pemikiran sesat yang berusaha untuk menghancurkan Islam. Kita lihat liberal, bagaimana mereka ingin merusak Islam.
Bagaimana orang-orang kafirin pun berusaha terus mendukung kebid'ahan-kebid'ahan, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dalam rangka merusak Islam. Belum lagi firqah-firqah sesatnya, sehingga syubhat bertebaran di mana-mana. Siapa yang akan membela syariat ini kalau bukan kita? Dan tentu kita tidak mungkin kecuali dengan cara menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, duduk di majlis ta'lim. Ya. Al-amru rabi, yang keempat. Niat kita yang keempat dalam menuntut ilmu apa? Ittiba'u syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Li'annaka la yumkin an tattabi'a syari'atahu hatta ta'lam hadhi syari'ah. Niatkan ketika kita menuntut ilmu, yaitu dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah. Dan kita tidak mungkin mengikuti sunnah Rasulullah kecuali dengan kita mengetahui, mempelajari tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu ini sesuatu yang disyariatkan kalau kita tidak pelajari, Pak? Kita ingin menegakkan sunnah, saya ingin jadi pembela sunnah, Ustaz, tapi saya nggak mau menuntut ilmu tentang sunnah Nabi. Bagaimana kita akan bisa? Tidak mungkin. Nah, ini 4 perkara yang harus kita niatkan saat kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah menghilangkan kebodohan pada diri kita sendiri. Dan jangan lupa, kita menuntut ilmu itu niat yang paling utama adalah untuk mengamalkan ilmu. Ya, ini yang paling utama. Sebab kalau misalnya kita menuntut ilmu, Pak, hanya sebatas pengen tahu saja atau mengumpulkan pengetahuan saja dan tidak ada niat untuk mengamalkannya, kata Ibnu Hibban dalam Rawdatul Uqala, seperti ini hanya akan menimbulkan kesombongan saja biasanya. Merasa punya banyak hafalan, punya banyak pengetahuan riwayat, merasa dia sudah lama menuntut ilmu, akhirnya dia pun menganggap remeh yang lebih tidak berilmu dari dia. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau sudah menimbulkan kesombongan, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ilmu seperti ini yang akan menyeret dia ke dalam api neraka, na'udzubillah. Ya.